Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Mary Krisnes Pak Pahan, saya dari kelas PKOE 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang berjudul Perubahan Fisiologi Tubuh Ketika Berolahraga. Adapun perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yaitu terdapat 3 sistem. Yang pertama, sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi. Perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskuler terjadi ketika melakukan olahraga aerobik dan anaerobik. Dalam hal yang pertama itu tekanan darah. Pada praktis klinis, tekanan darah seseorang selalu dinyatakan dalam 2 ukuran, misalnya 120/80. Ukuran awal disebut sebagai tekanan sistolik, sedangkan ukuran yang terakhir disebut sebagai tekanan diastolik. Yang kedua, denyut jantung. Tekanan darah meningkat selama latihan karena darah mengalir mungkin untuk mempertahankan daerah yang penting seperti jantung dan otak. Tekanan darah sistol meningkat dan kardiak output meningkat. Yang kedua yaitu sistem respirasi. Pertukaran O2 dan CO2 antara sel-sel tubuh serta lingkungan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 dan mengeluarkan CO2 sebagai sisa dari oksidasi dari tubuh inspirasi, penghisapan udara ke dalam tubuh ekspirasi, menghembuskan udara keluar tubuh. Yang berfungsi mengambil O2 yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran, mengeluarkan CO2 yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Sistem paruh juga termasuk sistem pernapasan yang menyediakan sarana pertukaran gas antara lingkungan dan tubuh. Lebih lanjut, sistem pernapasan memainkan peran penting dalam pengaturan keseimbangan asam basa selama latihan. Sistem paruh tidak membatasi kinerja olahraga pada subjek muda yang sehat selama latihan semaksimal yang berkepanjangan. Misalnya tingkat pekerjaan lebih kecil dari 90%. Yang ketiga yaitu ada sistem metabolisme. Sistem metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuhan dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Penyediaan energi pada saat latihan yaitu ada energi kimia dirubah menjadi energi mekanik. Yang kedua, energi berasal dari zat-zat gizi. Yang ketiga, jumlah energi yang terbentuk tergantung pada tingkat penggunaan energi, suhu tubuh, konsentrasi substrat bahan baku energi, pH cairan tubuh, dan yang terakhir, jumlah enzim dan koenzim penyediaan energi pada saat latihan. Energi kimia dirubah menjadi energi mekanik. Sistem laktik glikolisis anaerobik, sistem tercepat kedua setelah ATP-BC, terjadi pada sarkoplasma otot, memerlukan 12 macam reaksi secara berurutan. Bahan bakar adalah glikogen otot. Hasil akhir adalah terbentuk asam laktat atau laktik asid. Kemudian ada sistem aerobik otot. Hasil akhir adalah terbentuk asam laktat atau laktik asid. Kemudian ada sistem aerobik atau glikolisis aerobik. Pembentukan ATP paling efisien atau hanya saja waktu relatif lama. Bahan bakar menggunakan glikogen, lemak, dan protein. Melalui serangkaian reaksi panjang dan rumit, mutlak memerlukan oksigen. Proses berlangsung pada mitokondria sel otot. Sistem aerobik TDD memiliki 3 tahap dan menghasilkan 38 mol ATP. Glikolisis anaerobik 2 mol ATP, siklus Krebs memiliki 2 mol ATP, sistem transport elektron memiliki 34 mol ATP. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu.